Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi washabbihi ajma'in ba'd. Sebelum kita lanjut sekalian, ada beberapa poin penting kita harus pahami sebelum lanjut. Yang pertama itu bahasa Arab, keadaannya itu ada dua poin penting. Satu, bahasa Arab itu terkait dengan baris akhirnya, baris akhir yang berubah. Baris akhir yang berubah itu nahwu namanya. Ilmu mempelajari perubahan baris akhir itu nahwu. Kalau perubahan perubahan kata, huruf itu sharaf, ya. Tapi di dalam ilmu nahwu ada isim yang tidak bisa berubah baris akhirnya selamanya. Namanya isim mabni. Nanti insyaallah kita lebih jauh. Tapi ada isim yang bisa berubah baris akhirnya, yang bisa berubah keadaannya. Ini yang kita pelajari sekarang. Isim mufrad itu ada 3 bentuknya. Contoh di sini kita pakai muslimun. Muslimun. Bentuk kedua musliman. Bentuk ketiga muslimin. Apanya yang berubah? Barisnya. Yang penting sudah dipahami, tidak ada muslimnya, tidak ada muslim, nggak ada muslim, tidak ada huruf yang barisnya sukun akhirnya. Kita sukunkan kenapa? Mau berhenti. Ya, contoh di muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum sukunkan berarti berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika disambung salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu keliru kan? Kenapa disukunkan? Karena mau berhenti. Ya, jadi isim disukun itu untuk wakaf, berhenti. Nah, ini keadaannya isim mufrad ada 3. Perubahan bentuknya. Pakai U, pakai A, pakai I. Istilahnya nanti, yang penting dipahami bahwa isim yang kita pelajari ini dia ada beberapa bentuknya. Ya. Kalau musanna ada berapa bentuk? Ada 2, pakai alif sama pakai ya. Muslimani dan muslimaini. Ya. Muslimaini. Alif dan ya. Itu dia bentuknya. Musanna 2 bentuknya. Jamak muzakkar salim berapa bentuk? 2 juga. Muslim pakai u dan pakai ya, muslimina. Ya. Taksir sama dengan isim mufrad. Seperti rusulun, rusulan, terus rusulin. Ya. Sama bentuknya isim mufrad. 3 bentuk. Ya. Pakai dhamma, pakai fathah, pakai kasrah. Asmaul hamzah ada berapa? Enggak, ada berapa bentuknya? 3. Pakai waw, abuka, pakai alif, abaka, pakai ya, abika. Jadi ya. Asmaul hamzah, abuka, akhika, hamuka, fuka, dan malin. Cukup ya? 5.
Untuk yang penting sudah dipahami bentuknya, bahwa ini semua berubah bentuk. Namun harus dipahami kapan dibaca dhamma, kapan berubah fathahnya. Insya Allah ada rumus tersendiri nanti. Inilah gunanya nahwu. Meskipun tidak ada barisnya, kita sudah baca. Ya, kapan dibaca, kapan ada alif, kapan pakai ya, kapan pakai waw, kapan ya, itu ada rumus tersendiri. Yang penting dipahami dulu bahwa bentuknya mufrad ada 3, bentuknya musanna ada 2, jamak muzakkar salim ada 2, muannas salim ada 2. Muannas salim ya, afwan, ini muannas salim berapa bentuk? 2. Contoh muslimatun dan muslimatin, tidak ada tang. Muannas salim tidak ada tang, muslimatan tidak ada. Hanya muslimatun sama muslimatin. Itu aja. Ya, bentuknya dalam pola kalimat. Adapun kapan dibaca tun, kapan dibacain, intalah nanti. Yang penting dipahami bahwa huruf ini berubah bentuknya terkait dengan apa yang bisa merubahnya. Ada isim yang tidak berubah bentuk. Contoh, huwa, alladzi, hadza, man. Tidak ada berubah bentuknya. Selamanya baris atas, selamanya fathah, selamanya sukun. Ya, tidak berubah. Ini namanya mabni nanti insya Allah. Penting dipahami dulu bahwa ada isim yang berubah dan tidak. Terus ya? Oke. Baik. Kita sekarang mangkus. Apa itu mangkus? Maksur. Maksur mulai memahami isim yang ada alif bengkoknya di akhir. Ini alif ya. Alif begini ya. Alif. Kalau ada begini bentuknya, tuh alif itu bentuknya seperti ya, ya kan? Kalau ada ya-nya berarti ya. Kalau ada titik 2 begini, berarti dia huruf ya. Kalau tidak ada berarti alif. Alif bengkok. Untuk memudahkan, isim diakhiri alif bengkok di akhirnya. Ya, alif maksur namanya. Ya, alif bengkok. Untuk mudah memahami, alif bengkok. Ya, tidak ada ya-nya. Tidak ada ya. Al-huda. Ya, apa lagi? Al-fata. Ya, al-fata. Apa lagi? Mustashfa masuk. Mustashfa. Musa. Isa. Baca. Ya lah. Huda. Al-huda. Al-alif bengkok. Berarti sur. Intinya isim dahir alif bengkok namanya isim maksur. Al-huda. Ya. Diperhatikan kaidahnya di ada alif lam ketika tidak ada alif lam. Ingat kaidah ini. Contoh. Al-muslimu, muslimun. Kenapa ini beralif? Kenapa ini baris 2? Karena tidak ada alif lam. Ini baris 2 kenapa? Tidak ada alif lamnya. Ini kenapa bukan baris 2? Karena ada alif lam. Tidak bisa berkumpul al-muslimun. Tidak bisa. Ataukah kita baca muslimu? Salah. Tidak bisa. Kalau isim mufrad. Tidak bisa. Makanya ini bacanya harus ketika tidak ada alif lamnya maka harus baris 2. Makanya jangan baca muslimu. Harus muslimun. Ya, baris 2. Ini
tidak ada baris dua karena ada alif lam. Jelas ini? Tapi berbeda kalau yang ini. Diperhatikan. Al-huda. Saya katakan tadi, ketika dia tidak beralif lam, maka harus baris dua. Harus baris dua. Harus baris dua. Makanya baca hudan. Kenapa bacanya hudan? Kenapa bukan hudun? Hudan. Bentar ya. Kalau ini al-fatah, berarti fatan. Ya, fatan. Kaidahnya, perhatikan baik, untuk maksur, ketika dia tidak ada alif lamnya, alif tidak dibaca, tapi tanwin dibaca. Hudan. Alifnya tidak dibaca huda. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, ketika dia tidak beralif lam, maka baris dua dibaca, alif tidak dibaca huda. Yang dibaca hudan. Alifnya tetap, tapi tidak dibaca. Fatan. Ya, petunjuk. Fatan, pemuda. Ya. Itu isim maksur. Isim dahiri alif bengko. Alif bengko ya. Isim dahiri alif bengko. Banyak contohnya ya. Seperti sini al-wusta, mustashfa, Mustafa, Musa, Isa. Semua yang ada alif bengko dahirinya itu apa? Isim maksur. Itu intinya. Semua isim ada alif bengkonya itu istilahnya maksur. Isim maksur, alif maksur namanya. Terus paham ya maksur? Ada alif bengko. Kalau isim mangkus al-qadi, perhatikan. Isim mangkus itu isim dahir dengan ya lazimah. Ya itu ada titiknya tak? Kenapa ini? Kenapa? Kalau dikatakan al-qadi berarti dia alif. Untuk memudahkan, perhatikan baik. Ya sukun itu pasangannya selalu baris bawah sebelumnya. Ingat. Ya sukun, kalau ada ya sukun pasangannya selalu baris bawah. Kalau fathah pasangannya apa? Pasangannya alif. Alif bengkok ya, semua ini alif. Kalau fathah pasangannya alif. Dhamma pasangannya waw. Ya, dhamma pasangannya waw. Ingat itu. Makanya ini ya sukun, makanya di sini baris bawah. Di sini alif, maka di sini harus fathah. Pahami? Coba. Kola. Kila. Perhatikan pasangannya. Kalau ada wasukung pasti dhamma. Enggak mungkin kuing. Enggak mungkin di sini apa? Q enggak mungkin lah. Enggak mungkin juga kau enggak. Pahami? Kalau alif di sini, maka di sini fathah pasti. Kalau di sini ya, berarti sini pasti kasroh. Paham ya? Paham ya? Makanya di sini coba al-qadi. Ini kan ya sukun. Maka di sini harus kasroh ya? Harusnya kasroh di sini. Bukan al-qadoi, enggak bisa. Paham ya? Bukan juga al-qudui, enggak ya? Enggak bisa. Paham enggak? Ya? Itu kaidahnya. Contoh di sini al-ha. Di sini baris bawah. Baris apa? Baris bawah. Wah, kasroh. Kenapa? Ya, sukun. Paham ya? Lagi contohnya. Bukan. Di sini baris apa? Ada yasud. Baris apa di sini? Untuk Kak, baris apa? Enggak.
Iya, bersama di sini. Doma, karena ada wow. Pasangannya wow doma, yakunu. Jadi sudah bisa membaca. Bukan ya kau. Paham ya? Tunggu ya. Lagi. Di sini apa? Kasro. Pasti bukan lagi pai. Bukan lagi pai, bukan lagi full. Nah, mungkin. Paham ya? Itu kaidah bahwa pasangannya ya sukun itu kasro. Paham ya? Makanya di sini al-qadi pasti kasro di sini karena ya sukun. Al-qadi, al-hadi, orang yang beri petunjuk, hakim. Terus diperhatikan untuk kaidahnya mangkus beda dengan kaidah maksur. Kaidah maksur ketika dia tidak beralif lam, alifnya tetap ada, tapi tidak dibaca. Ada alifnya enggak? Ada, tapi tidak dibaca. Itu maksur. Tapi kalau mangkus, ketika tidak beralif lam, ya-nya hilang. Qadin. Ya-nya hilang. Qadin. Madin. Fi'il madi. Madin. Itu maksud. Nah sekarang, perhatikan. Di sini kasroh. Ingat. Diperhatikan baik bahwa isim mufrad asalnya itu dhamma akhirnya. Jadi kalau begini bentuknya qadin berarti ada yang terhapus ini. Ada huruf terhapus. Apa yang terhapus? Sebelumnya kasroh harusnya dia ya sukun. Ya sukun terhapus. Qadin. Tidak bisa, makanya dihilangkan. Qadin. Nadin. Ya? Mana kira-kira? Pahami? Belum? Ya? Az-zani, orang yang berzina. Hilangkan alif lamnya. Zanin. Ya, orang berzina. Itu? Ad-da'i ilallah. Faradai. Ad-da'i. Hilangkan. Da'in. Da'in. Jelas dipahami? Ya, itu ketika tidak beralif lam. Intinya, isim mangkus, ya sukun sebelumnya kasroh. Isim maksur, alif sebelumnya fathah. Sudah bisa? Oke. Kalau ini masuk di mana? Masya Allah, musanna, barakallah. Rijal, mufrad, barakallah. Alim, yuk. Muflihuna, muannas. Pak Cang, benar muannas? Salah. Apa yang benar? Jamak muzakkar salim. Istilahnya tadi belum hafal istilahnya. Belum dihafal ya. Askarna. Nih, ya Dani. Taksir. Antum? Masih ada rumus. Gak apa-apa. Ya Dani. Pak Adi? Jangan dulu, Bu. Sebentar dulu. Pak Adi? Belum tahu. Tapi kan? Musanna. Kan alif, ingat alif nun. Sekarang alif nun. Alif nun, ya nun itu
musanna. Berarti belum dia masih. Belum ya? Mufrad itu satu. Musanna rumusnya alif nun. Jamak muzakkar salim rumusnya waw nun ya nun. Jamak muannas salim rumusnya alif ta. Ya kan? Jamak tas tidak ada. Maksur rumusnya apa? Alif bengkok. Terus mangkus rumusnya iya sukun sebelumnya kasro. Khadijatuh. Kejar. Muannas salim. Jamak muannas salim. Askan? Hah? Asmaul hamsa. Tuh. Sudah. Yang pertama ini kunci. Apa? Isim mufrad. Kalau muannas salim ada liftanya tidak? Nah, berarti dia isim mufrad tapi muannas. Ya. Kalian tuh. Ya, ada liftnya tuh. Tidak ada tambah-tambahannya. Kalau tidak ada tambah-tambahannya berarti dia cuma dua kemungkinan. Taksir sama mufrad. Tidak ada atunnya, tidak ada inanya, tidak ada ininya. Maka itu dia bisa kemungkinan mufrad dan taksir. Nah, sekarang alif. Nah, samawatu. Ya. Ya. Muzakkar salim. Oke. Untuk? Hah? Mangkus. Aduh. Masalah. Aduh. Musanna. Bedakan muannas dengan musanna. Kalau musanna dua. Kalau jamak muzakkar jamak muannas salim perempuan. Iya, makanya musanna itu dua, alif nun, ya. Kalau jamak muannas salim alif ta, ingat. Aduh, ini kayaknya betul rumusnya ya. Mufrad, musanna, jamak muzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Iya loh. Asmaul khamsah, maksur, mangkus, isim mufrad tidak ada tambahan di akhirnya. Musanna tambahan alif nun atau ya nun. Muzakkar tambahan waw nun atau ya nun. Muannas salim alif ta. Taksir tak ada. Asmaul hamzah yang 5 ya. Buka ya. Mangkus alif bengkok. Maksur ingat rumusnya. Semi dipaham rumusnya. Itu di akhir semuanya, di akhir. Tambah alif nun, ya nun di akhirnya, wa nun ya nun di akhirnya, alif ta di akhir, alif maksurah di akhir, ya sukun di akhir. Kayaknya masih butuh rumus ya. Masih. Berarti ilmu masih di buku. Ilmu masih di buku.
Hayır insyaallah, labas. Oke, kan sudah ada minta rumusnya. Tidak mungkin salah lagi. Tapi ini ada perbedaan, perhatikan. Alif nun ini sebelumnya fathah. Alif ini sebelumnya kasroh. Ya. Atau begini. Ya nun fathah. Ya nun kasroh. Nah, jadi muslihuna, dia apa muslihuna? Alim, ayo, alim. Muslihina. Ada ya nun di akhirnya. Jama' muzakkar salim. Itu ada dah. Jama' muzakkar salim. Baik, nah. As-sa'i. Sor. As-sa'i. Ya mangkus rumusnya. Mangkus. Ini rumusnya. Ini mangkus. Ya toh? Rijal. A'ma. A'ma. Ya maksur. Jelas ada. Ya ada alif maksur. Asal lagi. Abi Hurairah. Asmaul khamsah. Ada abi. Ada abi. Ada abu. Semalam saya. Ya, ada abu. Semalam saya. Nabi Hurairah itu asmaul khamsah. Ya lah? Sama. Dzulkarnain. 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 Ya. Arnaini, karena ini dua tanduk. Berarti dia sanda. Terus Dzulkarnainnya, Zulnya asmaul khamsah. Kan itu kan abuka, ahuka, amuka, fuka, zu, malin, zu. Ingat zu. Ya, ingat zu. Pahami? Ingat zu. Ada 5 tak? Oke. Antum terakhir, Anwar. Jamak taksir. Apa mufradnya? Nurun. Apa musannanya? Nurani. Ya, kalau ada nurani ya. Ya, 2 cahaya. Ya, Anwar cahaya-cahaya. Ya. Saya gimana? Bisa di. Yang penting intinya rumusnya dulu. Kapan tidak dipahami rumusnya? Masalahnya hilang buku, hilang ilmu itu kalau tidak dikuasai rumusnya. Apa rumusnya musanna? Aswar, Sekar. Ya nun. Alim, kalau jama' muzakkar salim. Jama' muzakkar salim. Muzakkar. Iya, laki-laki. Pakai una ina. Berarti ya, waw, nun sama ya nun, ingat muslimuna dan muslimina. Itu muzakkar salim. Rijal kalau muannas salim. Alif ta, santa barakallahu fika. Kalau mufrad, mufrad. Tidak ada tambahan di akhirnya. Ya, sama taksir, tidak ada tambahan di akhirnya. Jelas ini? Pahami? Alim, gimana Alim? Bisa mi? Muannas salim alif ta. Muzakkar salim wa nun dan ya nun. Musanna alif nun dan ya nun. Sudah pahami? Sisa 1
poin yang isim mu'rab. Itu isim yang haram di baris 2. Isim yang haram dikasih baris 2, tidak boleh baris 2. Ya, ada isim. Contoh Khadijah. Khadijah tuh, tidak boleh Khadijah. Tang, tuh tidak boleh. Ya nanti insyaallah berikut ya. Ya saya dipahami dulu. Apa dulu rumus-rumusnya? Karena gini, kapan tidak bisa di sini, tidak bisa naik lagi. Kan ini rumusnya. Rumusnya kan? Kapan tidak paham ini, lebih-lebih yang di atas tidak dipaham. Ini dasar. Kapan dipahami ini, insya Allah enak yang di atasnya. Insya Allah nanti kita pindah ke yang membeni. Baru masuk mu'rab. Ya. Tapi bisa kira cukup ya. Barakallahu fikum.